Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ikhwani usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kawan-kawan sekalian, alhamdulillah saat ini kita masih diberikan usia kesehatan, keimanan sehingga masih bisa beraktivitas sebagaimana biasanya, dan mudah-mudahan segala aktivitas kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan video kali ini saya akan membacakan beberapa hadis yang berhubungan dengan fadilah keutamaan azan. Orang yang suka azan, muazin. Bagaimana kita tahu dahulu yang sudah dilantik oleh Rasulullah SAW adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Beliau adalah orang yang pertama mengumandangkan azan untuk panggilan sholat. Baiklah, supaya tidak berlama-lama, marilah kita baca satu persatu hadis keutamaan tentang azan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, man azana lis sholati sab'a sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'atum minan nar. Arti perkataannya, qala bersabda sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa azana yang mengumandangkan azan lis sholati untuk melaksanakan sholat sab'a sinina 7 tahun muhtasiban dengan tujuan tiada harapan kecuali mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kataballahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan untuk orang tersebut baro'atun, kebebasan, minan nar, daripada neraka. Subhanallah, berbahagia sekali bagi para muadzin yang sudah memang lama menggeluti sebagai muadzin. Berbahagia sekali karena ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni dibebaskan daripada api neraka. Selanjutnya, qala sallallahu alaihi wasallam, man adzana sinta asharata sanatan wajabat lahul jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa azana yang mengumandangkan azan untuk sholat sinta asharata sanatan 12 tahun dengan tujuan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, wajabat, maka wajib lahu untuk orang tersebut apa al jannatu, surga. Siapa yang telah menjadi muazzin selama 12 tahun, maka wajib baginya, ini merupakan SK dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib baginya yakni surga, dengan syarat menjalankan tugas sebagai muazzin lillahi ta'ala imanan wa ihtisaban, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man azana, barang siapa yang berazan khamsu sholawatin, untuk 5 waktu sholat, tiap waktu sholat selama 5 waktu, imanan wa ihtisaban, dengan tujuan dasarnya karena iman kepada Allah dan hanya mengharap ridhonya, gufirolahu ma taqaddama, maka Allah akan mengampuni segala dosa orang tersebut daripada dosa-dosa yang telah dia lakukan di masa lalu. Ma taqaddama min zambihi, Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, salah satu
ya'simuhumullahu ta'ala min azabil kubri syahidun wal muazzinun wal mutu fi yaumil jum'ati wa lailatil jum'ah. Artinya bersabda baginda Rasulullah SAW, 3 golongan manusia yang akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksa kubur. Pertama, yakni orang yang mati syahid. Yang jelas di sini yang dimaksud syahid di sini syahid akhirat. Syahid dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam penjelasan ini ke depan kita bahas tentang syahid. Kedua, muazin, orang yang suka azan sebagai muazin. Yang ketiga, orang yang meninggal di hari atau malam Jumat. Maka yang 3 golongan ini akan dibebaskan daripada azab kubur, daripada siksa kubur, daripada huru-hara di alam kubur. Cuman mungkin kalau yang meninggal di hari Jumat dengan persyaratan dia harus iman, sama harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun meninggal di hari Jumat, kalau dia tidak beriman ataupun dalam keadaan dia bermaksiat, naudzubillah, dalam keadaan musyrik, keadaan kufur, mungkin tidak masuk ke dalam kategori hadis ini. Yang dimaksud di sini orang beriman yang taat, yang selalu memperhatikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu dia meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, maka jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dia akan dilepaskan daripada azab kubur. Itulah saudara-saudara beberapa hadis yang bisa saya sampaikan. Tentunya masih banyak hadis-hadis tentang fadilah adzan ini. Semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tergerak hati kita peduli untuk menjadi muazin, walaupun memang tidak ada persentase dan lain sebagainya dari siapapun, tapi dengan syarat kita imanan wahtisaban, hanya menghadap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.